dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Baripos, menjumpai Anda dalam Baripos Talk. Nah, kali ini saya akan mengangkat topik tentang peternak babi di Bali. Nah, beberapa kali sudah kita angkat topik ini, tapi memang semakin hari saya mendengar kabar nasib peternak babi semakin merana. Dan saya akan mewawancarai Bapak Hari Suyazan, Ketua dari Gabungan Usaha Peternak Babi Indonesia untuk wilayah Bali. Kita sapa dulu langsung kita Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Ketua, sehat. Sehat. Ya, tentang peternak babi. Sangat tidak sehat. Ini yang masalah tidak sehat dan tidak membahagiakan. Tapi kenapa? Kenapa harganya anjlok atau seperti apa? Iya, harga sangat anjlok. Jadi hal yang sudah pernah kita prediksi ya 3 bulan yang lalu, bagaimana juga Pak Man pernah mewawancarai kita terkait dengan situasi peternak babi, akhirnya terbukti hari ini ya harga babi jatuh pada titik yang sangat tidak baik ya, karena selisihnya itu dari harga pokok produksi itu selisih minusnya itu sekitar 12.000 per kilo ya. Jadi 12.000 kalau kita kalikan 100, nah itu kan hampir 1,2 juta ya, malah 1,2 juta. Masyarakat kita rugi saat ini kalau melihara 1 ekor. Nah kalau melihara banyak tinggal dikalikan aja. Tapi itu parah situasi ini karena memang ketidaksiapan pemerintah kita atau gubernur di dalam mengantisipasi kondisi ini gitu. Jadi sehingga rakyat kita terdampak. Oke, kalau kita bicara tentang angka real ya, harganya sekarang berapa? Kalau tadi Pak Ketua menyampaikan kan mungkin hampir 1,2 juta. 1,2 juta per 1 ekor per 100 kg. Minimal. Itu kalau dihitung per 1 kilogramnya. Iya. Itu 12.000. 12.000 ya. Sekarang harganya berapa? Sekarang harga kisarannya masih 27, 28. 29 paling mahal kita dengar. Harga per 1 kilogram babi hidup. Babi hidup ya. Babi hidup. Nah, padahal harga pokok produksinya yang dihabiskan oleh peternak 40. Kalau kita mengacu ke peternak rakyat 40.000 Pak. Jadi 40.000. Nah, ke 40.000 kalau kita kurangi 12.000, dikurangi 27.000 atau 28.000 aja, berarti kan ada 12.000 ya selisih minus yang didapatkan oleh masyarakat kita. Cukup disayangkan. Ya. Nah, ada juga masyarakat mungkin banyak juga yang nggak mengerti. Kalau sekarang harga babi 27.000, kenapa di pasar bisa sampai harganya 80.000 per kilogram? Ada penurunan dan sebagainya. Harga dagingnya maksud saya. Iya, nah ini Pak pemirsa, jadi biar bisa dipahami, tiang tidak dalam posisi nanti dalam tiang berargumentasi ini bukan berarti tiang lebih condong kemudian ke tukang potong, bukan. Ya, harga daging ini tidak naik. Ya, jangan kemudian dibilang mahal. Mahal ini ukurannya apa gitu ya. Kalau kita mengacu kepada harga daging babi saat ini, ya kelihatan mahal. Tetapi kalau kita mengacu kepada harga pokok produksi peternak rakyat, itu tidak kemudian disebut mahal. Pertanyaan berikutnya begini. Dengan harga kemudian di Bali 27 harga babi hidup 27 saat ini, maka harga daging kan 2 kali nih. Berarti harga daging sekitar 54 harusnya. Ya, atau 56 harusnya kalau mengacu kepada harga 28. 56. Nah, pertanyaannya bagaimana kemudian cara kita menaikkan nilai jual produksi di tingkat masyarakat jika harga daging babi itu cuma 56? Maksudnya begini, kenapa enggak kemudian kita itu berpikir terbalik dikit deh. Ya, kreatif sedikit. Jadi harga daging jangan diutak-atik, ya, jangan dianggap itu mahal, ya. Tetapi harga jual produksi ini dinaikkan ke harga 40. Nah, kalau 40 maka layaklah harga daging menjadi 80. Kan begitu. Nah, kalau harga daging ini kita turunkan, sedangkan rakyat lagi menangis dengan biaya produksi yang begitu tinggi, terus harga jual yang begitu rendah, kemudian kita minta ini diturunkan, ini gimana cara naiknya? Nggak bisa. Kan begitu, Diki. Hukumnya kan begitu. Nah, maka kita harus mengambil sebuah keputusan mungkin saja tidak populer bagi masyarakat, tetapi ini hal yang fakta yang harus kita pahami bahwa harga daging saat ini kalau mengacu kepada harga daging di luar, harga daging kita ini cukup lumayan murah loh ya. Nah, kalau kita mengacu kepada Jakarta, harga daging itu 120.000 per kilo sampai harga 140, sama kayak di Kalimantan, sama kayak di NTT. Nah, kalau di Bali 80. Jadi bisa dibayangkan berarti cukup murah seharusnya kan begitu. Nah, artinya jangan kemudian selalu ditafsirkan bahwa harga babi ini harga daging babi ini mahal.
dibandingkan dengan harga babi yang saat ini gitu loh. Ini not fair. Oh, iya. Karena kita harus berbicara tentang harga pokok produksi dulu. Nah, kalau nanti di Bali harga pokok produksinya 40, kemudian peternak jual 45, tetapi ini menjual 160, nah ini kemahalan namanya. Ini perlu diturunkan gitu. Ya, ini harus fair kita. Harus fair ya. Jadi harga 80.000 itu sebenarnya termasuk harga yang wajar. Iya, 80.000 harga yang Tapi wajar. yang kita bicara oke lah. Paling penting sebenarnya bagaimana kita bicara tentang nasib peternak babi, karena peternak babi ini cukup banyak di Bali. Nah, apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah sebenarnya? Iya, kalau Tegas lagi. iya, tetap Pak Man. Jadi yang kita butuhkan kan selama ini ya yang kita bahasakan kita dari selama ini, yaitu adalah penetapan nilai jual produksi. Ya. Harga babi yang hancur ini kan sudah kita bisa perkirakan 3 bulan yang lalu Pak Man lah. Jadi catatan sejarah waktu itu bagaimana kita waktu itu mengkomunikasikan dan mengetuk hati pemerintah untuk memandang babi ini menjadi sebuah pilihan hidup setelah pariwisata, kan begitu. Ya. Nah, perlu dia jelaskan pemirsa biar ini tidak bias ya. Di Bali saat ini terjadi overpopulasi. Ya, terjadi overpopulasi. Ya. Populasi awal sebelum ASF, jadi sebelum wabah yang begitu hebat terjadi di Bali tahun 2019 akhir, ya itu populasi kita cuma 988.000 yang ada di Bali. Nah, saat ini babi yang ada di Bali yang kita perkirakan ya itu ada 1.600.000. Ya, jadi melampaui jauh dari populasi awal sebelum wabah. Ya, jangan dah kita berbicara pada saat wabah. Jadi sangat melampaui. Nah, kalau babi populasinya 1.600.000 Pak Man, itu maka per hari babi yang harus dipanen ya per harinya itu adalah 10.000 per hari. Babi yang harus dipanen dengan volume peternak kita yang jumlah ternaknya itu 1.600.000. Nah, pertanyaannya sudah nggak sebanyak itu yang kita bisa pasarkan, kan begitu. Nanti permintaan dan penawaran menjadi sebuah kajian berikutnya. Nah, kalau kita mengacu kepada kiriman babi keluar, ya seharusnya ini bukan menjadi sebuah masalah, Pak Man. Harusnya begitu. Jadi terjadi overpopulasi ya, tetapi seharusnya tidak mengkhawatirkan karena pasar sangat siap, pasar di luar. Seharusnya ini kan tidak perlu khawatir kita. Nah, yang menjadi sangat berat kemudian hal yang positif ini kemudian tidak termanfaatkan atau tidak termaintain dengan baik oleh keputusan-keputusan pemerintah. Ya kan? Bagaimana kita paham sekali bahwa situasi ini akan terjadi pertempuran tidak baik antara pelaku usaha misalnya, sehingga memberikan efek balik kepada peternak rakyat. Ya, maksudnya begini, terjadi perang terbuka di wilayah tujuan, misalnya babi dikirim ke Jakarta, terjadi pertempuran saling memurahkan harga di Jakarta. Kiriman ke Jakarta terjadi perang harga ke Kalimantan terjadi perang harga di Kalimantan. Akhirnya apa yang terjadi? Menimbulkan efek balik, tekanan kepada peternak kita yang ada di Bali. Nah, inilah yang dulu Tiang takutkan dan Tiang harapkan tidak terjadi. Maka Tiang minta pemerintah 3 bulan yang lalu untuk melakukan penetapan nilai jual produksi, karena kita tahu sekali mentalitas para pelaku kita suka berperang dengan saudara. Kan begitu, Riki. Jadi mereka suka berperang, dia takut ini menjadi imbas balik kemudian ke sini, maka dia bilang pemerintah membuat kanal. Istilahnya begitu nih, agar ombak itu nggak balik ke sini, kita buatkan kanal-kanalnya dalam bentuk penetapan nilai jual produksi. Harusnya itu yang dulu dilakukan pada saat pemerintah atau pada saat harga masih 35. Kalau pemirsa masih ingat di saat kita berbicara tentang meningitis streptococcus Swiss waktu itu, di situ pun kita sudah sampaikan bahwa harga seharusnya ditetapkan ke harga 40 waktu itu. Nah, ini cukup kita sayangkan pemerintah tidak melakukan dan akhirnya memperparah situasi ini dan mengakibatkan apa yang kita pikirkan ini terjadi. Harga jatuh pada titik terendah. Nah, itu yang pertama. Terjadi overpopulasi. Yang kedua, ya terjadi panic selling juga di masyarakat ya, karena tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dari luar, berkompetisi dari luar, akhirnya memberikan tekanan ke masyarakat, timbullah kepanikan. Kan begitu Niki. Nah, kenapa mereka panik? Ya karena pelakunya Niki banyak sebenarnya bukan peternak real aslinya. Ya, secara mental mereka sebenarnya belum siap menghadapi situasi buruk ini.
Ya karena selama ini mereka cukup lumayan mendapatkan profit. Ya, nggak bisa kita salahkan. Pasca COVID-19 atau pada saat COVID-19, di saat kemudian beberapa pelaku pariwisata dirumahkan waktu itu, ya mereka akhirnya hanya satu niat mereka waktu itu dalam proses menyambung hidupnya itu adalah beternak babi. Ya, jadi mereka beternak babi dengan harapan mendapatkan rezeki. Nah kebetulan kemudian dari tahun 2020 ya, dari setelah ASF kemudian sampai kemudian tahun akhir dari 2022 itu harga lumayan bagus, ya malahan sangat bagus, ya sangat profit mereka beternak, ya kan, sehingga kemudian semakin banyaklah mereka menambah populasinya. Nah, apakah kemudian ini bisa kita anggap sebuah kesalahan? Yang kira enggak. Jangan menyalahkan peternak. Ya, jangan menyalahkan rakyat kita di dalam upaya mereka untuk menyambung hidup dengan beternak. Oh ini gara-gara masyarakat semakin banyak peternak, kemudian terjadi overpopulasi, kalian salah dong, harusnya tidak begitu. Pemerintah yang baik seperti yang sering sampaikan, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bisa melihat dan menanggung kerugian rakyatnya, harusnya begitu. Di dalam konteks kemudian mensejahterakan rakyat, ya semakin banyak orang yang kemudian melakukan usahanya di bidang peternakan khususnya, ini kan menjadi hal yang sangat positif seharusnya. Berarti tidak percuma ada dinas pertanian, ya kan? Adanya dinas pertanian mampu menumbuh kembangkan masyarakat kita beternak, sebuah prestasi. Harusnya begitu cara pandangnya. Nah, tetapi di setiap kejadian pasti ada residu. Pasti akan ada positif negatifnya. Nah seharusnya pemerintah inilah yang punya tugas memikirkan negatifnya, kan begitu. Nah sayangnya selama ini pemerintah kita dalam hal ini gubernur yang dulu ya ini tidak mampu kemudian mengendalikan situasi ini, gitu ya. Ini yang kita sesalkan. Nah itu jadi begitu Pak Man. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang membuat harga babi ini tidak baik. Tapi intinya kalau boleh kita katakan bahwa pemerintah dalam hal ini tidak peduli dengan peternak. Iya, kalau kita melihat dari sejarahnya yang memang sangat tidak peduli. Sama ini peternak babi ya mau hidup sendiri, iya. Mau mati ya matilah. Mati sendiri. ASF sebenarnya bisa, waktu ASF juga seperti itu ya. Iya. Agak kurang perhatian. Enggak ada. Yang diminta oleh peternak babi sebenarnya adalah bagaimana ada penetapan harga. Berapa? Ya, kemarin berapa ya? Yang kita minta 40.000 sesuai dengan harga pokok produksi rakyat. Itu semacam harga eceran terendah gitu ya? Iya. Harga terendah ya gitu ya? Harga terendah jadi sesuai dengan harga pokok rakyat ya untuk kiriman babi keluar. Jadi yang jelaskan ya, penetapan harga atau imbuhan apapun namanya sesuai dengan kewenangan pemerintah ya. Itu yang kita harapkan itu 40.000 untuk kiriman keluar. Keluar ya? Ya. Nah, kenapa harus kiriman keluar, Pak Man? Ya, karena babi kiriman keluar ini kan kualitasnya jauh lebih baik. Oh gitu. Ya. Nah, ada seusulan kenapa Pak Ketua Gupi selalu ngomongin kiriman keluar tidak sayang sama peternak rakyat, bukan tidak sayang, Dek, gitu ya, agar dipahami. Nah, kalau harga babi rakyat kita naikkan. Misalnya nih, yang jual harga 40, babi rakyat naikkan harganya biar dibeli 40. Tetapi babi kiriman kita tidak naikkan, ini percuma. Karena tukang potong lokal pasti akan memilih babi kiriman. Karena kualitasnya jauh lebih baik. Ini mohon maaf nih bagi peternak rakyat ya. Nah, artinya apa? Agar ini tidak terjadi miskomunikasi atau terjadi ribut, kita naikkan dulu harga babi di tingkat pengiriman ya, senilai 40.000 dengan harapan kemudian babi kiriman ini tidak dipasarkan di lokal sehingga babi rakyat ini terserap oleh lokal. Ya paling tidak dia ngikutin 38, 36 sampai 38. Ini harapan kita sehingga rakyat juga bisa tersenyum. Ya kan? Keluar juga bisa tersenyum, harusnya begitu. Oke, Pak Ketua, karena waktu ini mau pertegas kembali lah kita di closing statement buat Pak Ketua pemerintah, apa yang harus dilakukan, peternak apa yang harus dilakukan. Iya, kalau Pian sih berharap kepada pemerintah atau kepada Bapak Gubernur yang baru saat ini, mohon kali ini bantu rakyat ya, karena pelaku usaha di bidang peternakan babi ini tidaklah sedikit jumlahnya. Jadi tidak berlebihan kiranya dia meminta bantuan dari pengambil kebijakan untuk melakukan tindakan-tindakan penyelamatan. Karena mohon izin Pak Gubernur, Tiang selaku ketua organisasi yang tidak digaji selama ini tidak punya kewenangan apapun
di dalam upaya kita menaikkan nilai jual produksi. Yang punya kemampuan dan kewenangan itu adalah pemerintah, bukan ketua GUPI. Kami ini hanya mencoba mengkomunikasikan masalah-masalah yang ada di peternak ke pemerintah. Jadi biar bisa ini juga dipahami. Itu yang untuk gubernur ya, untuk pemerintah. Terus untuk peternak, yang harap peternak juga mohon bersabar, ampunan panik selling, yang hari berusaha niki memulihkan kondisi, dan yang selaku ketua GUPI mohon maaf sebesar-besarnya karena tiang belum bisa memulihkan kondisi ke arah yang normal, tetapi upaya-upaya komunikasi sudah tiang lakukan selama ini. Dari 3 bulan hal ini sudah tiang bicarakan, tetapi sayangnya pemerintah kita yang duluan, dari gubernur yang sebelum PJ ini belum pernah memberikan ruang komunikasi buat tiang. Jadi mohon izin, tidak dalam posisi tiang kemudian ingin menyalahkan, tidak, karena tiang sama sekali tidak punya kewenangan untuk menentukan kenaikan dan penurunan harga. Semua kewenangan itu dimiliki oleh pemerintah. Ini juga rakyat harus pahami, dan tiang berharap juga jangan berhenti beternak. Jadi tetap berusaha. Kalau memang hari ini kita rugi, ayo kita sama-sama ke depan, dan tiang yakin 2-3 bulan yang akan datang ini harga babi akan bagus. Tiang kira begitu Pak Mang. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya dan atas penjelasannya, dan mungkin ini mudah-mudahan menjadi perhatian kita bersama, terutama pemerintah Provinsi Bali yang bisa memperhatikan nasib peternak, karena peternak babi juga salah satu penggerak ekonomi agar Bali tidak hanya bergantung pada pariwisata saja, tapi juga bisa beternak babi. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.